Perkenalkan, saya Sri Indra Hapsari dari kelompok 7 mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan abstrak dari karya tulis ilmiah kelompok kami yang berjudul Perlindungan Privasi di Era Kecerdasan Buatan. Abstrak ini terdiri dari 200 kata keseluruhan dan 194 kata tanpa kata kunci. Di paragraf awal dan yang berwarna merah terdapat masalah yang ada pada topik yang kami pilih. Lalu, di paragraf kedua, pada kalimat yang berwarna kuning adalah tujuan dari karya ilmiah ini. Pada kalimat yang berwarna biru adalah metode penelitian yang kami gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini. Pada kalimat yang diwarnai dengan warna hijau merupakan hasil dan simpulan dari penulisan karya ilmiah ini. Terdapat 3 kata kunci yang nantinya dapat digunakan sebagai indeks pada saat pencarian topik privasi, kecerdasan buatan, ataupun AI. Selanjutnya, saya, Arnold Pratama Saritan, akan membahas bagian pendahuluan. Paragraf ke-1 pada pendahuluan ini, yaitu membahas pengantar kecerdasan buatan AI. Jadi, AI berkembang pesat dan mengubah banyak sektor, mempengaruhi cara kita bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan. AI kini menjadi bagian penting dalam ekonomi dan sosial masyarakat. Kemudian, paragraf kedua, kita membahas tentang tantangan privasi dalam AI. AI bergantung pada data pribadi yang sensitif dan dapat mengakses proses individu secara mendetail. Hal ini menimbulkan resiko penyalahgunaan data dan ancaman terhadap privasi jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian, di paragraf ketiga, kita membahas pentingnya regulasi dan etika dalam AI. Jadi, perlindungan data dalam AI perlu menjadi fokus utama. Regulasi yang ada belum cukup untuk mengimbangi perkembangan AI, sehingga dibutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat dan pendekatan etis yang transparan, akuntabel, dan adil. Kemudian, untuk di paragraf terakhir, yaitu paragraf 4, kita membahas tentang kolaborasi multidisiplin, yaitu mengatasi tantangan privasi dalam AI memerlukan kolaborasi antara ilmuwan komputer, ahli hukum, etikawan, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Eva Sofia dari grup 3 mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan metode penelitian dari karya tulis ilmiah yang sebelumnya sudah dibuat oleh kelompok kami. Pada metode penelitian, saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan interaksi antara kecerdasan buatan dan privasi pengguna. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang perlindungan data. Yang kedua, prosedur penelitian. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari jurnal dan dokumen tentang kecerdasan buatan dan privasi. Selain itu, dilakukan analisis tentang praktik enkripsi data dalam sistem kecerdasan buatan untuk mengurangi risiko privasi. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Populasi mencakup organisasi yang mengadopsi kecerdasan buatan, pengguna yang berinteraksi dengan teknologi, dan para ahli di bidang privasi serta keamanan data. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu keterlibatan langsung dalam pengelolaan privasi dan pemahaman yang baik tentang enkripsi data. Yang terakhir, teknis analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan privasi dengan fokus pada peran enkripsi data sebagai langkah mitigasi risiko yang didukung oleh temuan Puskomedia pada tahun 2023. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada artikel yang telah kami buat, terdapat 2 hasil penelitian, yaitu yang pertama, dasar hukum perlindungan data privasi yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui 2 undang-undang. Yang pertama, UU PDP dan UU ITE
untuk melindungi data pribadi seperti kewajiban persetujuan eksplisit dalam pengelolaan data. Namun, tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga privasi data masih rendah, yaitu sekitar 40%. Edukasi publik dan penerapan teknologi seperti manajemen identitas digital diperlukan untuk meningkatkan efektivitas regulasi ini. Terus untuk poin kedua, perlindungan privasi di era kecerdasan buatan. Sebagian besar aplikasi AI di Asia Tenggara mengumpulkan tanpa adanya transparansi, menimbulkan ancaman privasi yang signifikan. Perlindungan privasi dapat ditingkatkan dengan teknologi seperti enkripsi dan anonimisasi data, serta penerapan konsep privasi by design. Hal ini penting untuk mengatasi kompleksitas algoritma AI yang dapat mengungkap informasi sensitif dari data sederhana. Rendahnya literasi digital di masyarakat menjadi hambatan utama dalam menjaga data pribadi. Lebih dari 60% pengguna belum memahami resiko berbagi data secara sembarangan. Dibutuhkan literasi digital yang terintegrasi dalam kebijakan nasional seperti kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem digital yang aman. Dari 2 poin tersebut, kami tarik kesimpulan dari pembahasan ada 2 poin. Yang pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi implementasi regulasi masih menghadapi tantangan. Poin yang kedua, perlindungan privasi di era kecerdasan buatan membutuhkan kombinasi antara pendekatan teknis, edukasi masyarakat, dan kolaborasi multisektoral untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan aman. Demikian penjelasan saya di bab hasil penelitian dan pembahasan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Faisal Badruzzaman akan menjelaskan mengenai simpulan. Pada bagian simpulan ini terdiri dari kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulan adalah kalimat yang di-highlight dengan warna kuning, lalu saran adalah kalimat yang di-highlight dengan warna biru. Untuk bagian kesimpulan adalah privasi di era kecerdasan buatan AI menghadapi tantangan besar seiring meningkatnya kemampuan AI dalam memproses data pribadi secara masif. Risiko pelanggaran privasi timbul dari pengumpulan data yang kurang transparan, penyalahgunaan informasi, dan lemahnya sistem perlindungan data. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan kombinasi pendekatan teknis seperti enkripsi dan anonimisasi data. Penerapan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan seperti peningkatan literasi digital, pengembangan sistem berbasis prinsip privacy by design, dan penguatan mekanisme pengawasan dapat menjadi langkah strategis untuk melindungi privasi pengguna di tengah pesatnya kemajuan teknologi AI. Selanjutnya, berikut merupakan daftar pustaka yang kami jadikan referensi pada karya tulis ilmiah ini. Total terdapat 8 referensi dan ditulis menggunakan apa style. Cukup sekian presentasi ini, kami sudahi. Terima kasih.